warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Kali ini bersama saya Salma Ulinuha dan narasumber kita hari ini adalah pembina dan anggota PMR Mandua Kebumen. Boleh perkenalan dulu Ibu? Oke Mbak, terima kasih. Saya Suciati SPD selaku pembina PMR Wira Mandua Kebumen. Silakan, ini saya membawa dua anggota untuk masa bakti yang terbaru. Ya, perkenalkan saya Lintang Suminarsari dari kelas 11 F8 sebagai anggota PMR Wira Mandua Kebumen masa bakti 2024-2025. Dan saya Victoria Tinsyafana dari kelas 11 F7 sebagai anggota PMR masa bakti 2024-2025. Oke, sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih itu PMR dan mungkin bisa diceritakan sejarahnya? Jadi PMI itu sebagai wadah sukarelawan di seluruh Indonesia. PMI itu sebenarnya sudah ada sejak abad kedua pada masa penjajahan Hindia Belanda. Iya, waktu penjajahan Hindia Belanda itu berhubungan dengan Perang Dunia Kedua tahun 1873. Nah, di situ Indonesia itu sedang dijajah oleh kolonial Hindia Belanda. Nah, Belanda itu mendirikan sebuah wadah palang merah yang namanya itu Nerkai. Lalu pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang, Nerkai itu dibubarkan. Sampai pada tahun 1932 ada nih dua tokoh, yaitu Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahadur Johan yang ingin mendirikan organisasi seperti Nerkai. Nah, pada saat 3 September warga Indonesia memiliki keinginan untuk mendirikan wadah seperti Nerkai. Nah, pada 3 September dimulaikannya perumusan yang diketuai oleh R. Soekarno. Nah, pada saat 17 Septembernya barulah diresmikan PMI yang diketuai pertama oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, kalau boleh tahu PMI itu saat ini sudah berapa tahun? 79 tahun sejak diresmikan. 79 tahun. Sama seperti kemerdekaan Indonesia ya? Betul. Ya. Berarti 79 tahun itu sejak tahun berapa? 1945. Beda Satu bulan. Beda bulan tanggal dengan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya ini kan ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kalau Hari Palang Merah Indonesia itu tanggal 3 September, tapi ada juga yang mengatakan tanggal 17 September. Nah, itu tuh kenapa sih ada perbedaan pendapat gitu? Oke, Ibu yang jawab ya. Oke, untuk Hari Palang Merah Indonesia itu ada dua persepsi, ada dua tanggal yang berbeda. Karena di tanggal 3 September 1945 itu PMI baru diusulkan oleh Presiden Soekarno. Dan kemudian tanggal 10 itu, tanggal 10 September 45 itu dibentuk kepanitiaan. Dan tanggal 17 September 1945 itu PMI baru disahkan atau diresmikan dengan ketua PMI-nya adalah Bapak Muhammad Hatta ya Pak ya. Iya. Ya, sehingga sampai sekarang dari sejak diresmikan tanggal 17 September 1945 sampai dengan detik ini berarti kita sudah 79 tahun. Jadi kejadiannya itu memang setelah Indonesia merdeka. Oke. Nah, selanjutnya tujuan dibentuknya PMI dan tugas-tugasnya PMI itu apa saja? Secara garis besar, PMI itu punya tugas pokok yaitu membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan, terutama di tugas-tugas kepalang merahan. Seperti siaga bencana, donor darah, dan lain-lain. Berarti PMI juga bergerak di bidang kemanusiaan, berarti kan relawan ya? Iya. Berarti itu termasuknya relawan dan lebih ke kesehatan mungkin ya? Bukan hanya kesehatan, jadi kita bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial. Berarti tidak hanya kesehatan saja, banyak hal yang lain juga.
Ya, kita yang kesehatannya itu adalah di pertolongan pertamanya, Mbak. Jadi tidak semuanya dipegang, karena kita kalau di Indonesia kan ada dinas kesehatan, berarti untuk berkaitan dengan kesehatan itu dipegang langsung oleh dinas kesehatan, sehingga kita hanya sebagai sukarelawan yang membantu masyarakat umum berkaitan dengan misalkan ya siap siaga bencana lah. Jadi kalau misalkan ada tanah longsor, berarti itu PMI langsung bisa turun langsung untuk membantu para korban bencana. Berarti kalau semisal ada bencana tiba-tiba, berarti anggota-anggota PMI itu sigap untuk membantu ya, Bu? Insya Allah sigap. Oke. Termasuk anggota PMR yang dari Satuan Wira itu kemungkinan bisa dimintakan tolong, karena insya Allah juga udah siap untuk membantu. Oke. Nah, kalau boleh tahu perbedaan antara PMI sama PMR itu apa, Bu? Perbedaannya PMR dengan PMI, kalau PMR itu adalah di tingkat satuan pendidikan. Jadi kalau misalkan dari mulai sekolah dasar itu berarti PMR mula, kemudian di tingkat SLTP atau SMP dan MTS itu adalah PMR Madya, dan tingkat SLTA, SMA, SMK dan MA itu adalah PMR Wira. Jadi khusus untuk satuan pendidikan, jadi membantu di tingkat lingkungan sekolah. Tetapi kalau untuk PMI itu adalah sukarelawan yang terdiri dari orang-orang dewasa dan untuk masyarakat umum. Itu bedanya PMR dengan PMI. Berarti PMR itu anggotanya hanya siswa sekolah, Ibu? Nggih, karena satuan pendidikan dan merupakan golongan remaja. Namanya aja PMR kan, berarti Palang Merah Remaja. Oke. Berarti anggotanya remaja-remaja. Nggih. Oke, menurut Ibu dan kakak-kakak semua, kenapa sih PMI itu penting dijadikan sebagai salah satu ekstrakurikuler di sekolah-sekolah? Karena PMR itu mengajarkan kita bagaimana jiwa kepemimpinan, jiwa sosial yang tinggi, jiwa kemanusiaan. Selain itu juga PMR juga mengajarkan medis dasar yang belum tentu semua orang itu mampu dan memilikinya gitu. Baik. Berarti kan di sekolah-sekolah kan sudah banyak yang menjadikan PMR itu sebagai ekstrakurikuler. Salah satunya di Mandua Kebumen juga ada. Nah, itu tuh mungkin bisa diceritakan dari tahun ke tahun bagaimana perkembangannya PMR yang ada di Mandua Kebumen. Untuk perkembangan kegiatan ekstrakurikuler PMR di Mandua Kebumen dari tahun ke tahun selama saya pengampu pembina ya Bu ya, bukan dari dulu. Kalau berdirinya itu sudah lama, sejak zaman PGA itu sudah, insya Allah sudah ada. Jadi PGA akhir lah, itu sekitar tahun 90-an, 1990 itu sudah ada PMR di Mandua Kebumen. Jadi sejak PGA akhir itu sudah ada. Kemudian peralihan dari PGA ke MAN 2 Kebumen itu terus mengalami perkembangan, dan saya itu sebagai pengampu pembina di Mandua Kebumen itu sejak tahun 2017 kalau nggak salah, saya lupa mulainya kapan. Itu alhamdulillah untuk event-event tertentu, misalkan di tingkat kabupaten kita pernah meraih juara, yaitu Jumbara tingkat kabupaten itu meraih peringkat 1 dan juara 1. Jadi juara 1 itu tingkat apa itu namanya saya lupa, semacam kayak pentas itu apa? Semacam kayak pentas itu apa namanya? Festival. Bukan. Jadi waktu itu kayak semacam pentas, saya lupa namanya, itu juara 1. Kemudian secara umum karena itu terdiri dari berbagai macam perlombaan, kita menjuarai sebagai peringkat 1. Jadi ada juara 1, ada peringkat 1. Nah kemudian di tahun-tahun berikutnya kita pernah dari Universitas Muhammadiyah Purworejo itu ya, itu tahu kalau nggak salah tahun 2018 atau 2019 kita juga juara 1 di lomba isai. Alhamdulillah, kalau memang siswa-siswa Mandua Ibu nyatakan anak-anak yang cerdas dan mandiri dalam belajar, sehingga tanpa
Artinya tanpa pembimbing dari pembina langsung itu mereka bisa berjalan sendiri, sehingga dengan semangat yang luar biasa bisa mengikuti event perlombaan itu, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu saya acungi jempol memang untuk anggota PMR kita. Kemudian perkembangan berikutnya karena masa pandemi ya itu agak surut. Oh ya maaf, itu yang lomba ISE itu juga juara 1 karena waktu itu pandemi. Juara 1 saat pandemi. Nggih, tahun 2020 kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak 19, 2020 lah, saya ibu lupa. Karena nggak lihat pialanya, lupa. Oke, kemudian sampai sekarang alhamdulillah itu berkaitan dengan keanggotaan ya, kita mengalami kemajuan. Jadi peminat PMR itu awalnya memang sedikit, dan alhamdulillah di tahun ini itu karena ada menjadi pilihan, wajib pilihan ya antara Pramuka, PKS dan PMR. PMR itu mendapatkan anggota banyak juga, di atas 150. Berarti sekitaran kira-kira mencapai 200-an siswa nggak Bu? Kalau digabung dengan kelas 11 dan 12 insya Allah sampai. Termasuknya banyak peminatnya ya Bu PMR. Oke, iya. Nomor 2 setelah Pramuka, dan kita juga insya Allah berani bersaing dengan Pramuka untuk menarik anggota baru. Rebutan siswa, rebutan anggota. Ya betul, rebutan tapi dalam arti persaingan yang sehat. Berarti dari awal PMR dibentuk di Mandua sampai saat ini sudah ada beberapa prestasi gitu. Alhamdulillah. Mungkin dari PMR Mandua memiliki target ataupun tujuan tertentu untuk meningkatkan PMR yang ada di Mandua Kebumen? Target insya Allah ada, yaitu membentuk jiwa-jiwa sosial dan mempunyai jiwa peduli terhadap sesama dalam arti kemanusiaan. Jadi begitu ada yang sakit atau pingsan, kita langsung sikap menolong. Itu tujuan utamanya kita seperti itu sebenarnya. Jadi tapi untuk tujuan yang lain karena berkaitan dengan materi dan sebagainya, ya itu bisa dipelajari secara mandiri. Dan kalau misalkan ada perlombaan di tingkat kabupaten dari PMI, ya insya Allah kita berusaha ikut berpartisipasi, dan insya Allah juga kita mencoba meraih yang terbaik. Selanjutnya, beberapa orang kan mungkin ada yang berpandangan negatif kepada PMR yang ada di sekolah. Mungkin kayak berpikir, untuk apa sih PMR gini mungkin ya. Menurut pendapat Ibu ataupun kakak-kakak itu bagaimana? Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah mendengar pandangan negatif tentang PMR ya Mbak ya. Insya Allah. Justru kalau insya Allah kita terima yang positifnya saja. Misalkan ada orang sakit, kebanyakan dari Bapak Ibu guru atau siswa itu lari ke pembina PMR. Walaupun di situ ada UKS tersendiri gitu ya. Tapi kalau yang sakit misalkan lari Bu ada yang pisan. Nah, insya Allah itu positif, tidak negatif untuk kita. Bisa membantu banyak orang ya Bu? Insya Allah. Dan kalau boleh tahu, fasilitas yang diberikan Mandua Kebumen untuk memfasilitasi ekstrakurikuler di PMR itu apa saja? Ya, untuk fasilitas secara umum ada ruang organisasi tersendiri, itu jelas ada. Kemudian berkaitan dengan alat dan bahan, ya insya Allah setiap kita minta ya dituruti. Kebutuhan misalkan kita pengen ada alat apa untuk kita, misalkan ya seperti misalkan tabung oksigen yang besar itu, kalau tadinya kita hanya punya 1, saya minta misalkan lebih, alhamdulillah itu keturutan sampai sekarang sudah punya 5 tabung oksigen. 5 gitu. Berarti termasuknya fasilitasnya tercukupi ya? Insya Allah. Dan selanjutnya, kira-kira materi yang diajarkan di PMR ataupun PMI itu apa saja sih? Yang pertama pasti pertolongan pertama, lalu siap siaga bencana, lalu ada tentang donor darah, apotek hidup itu. Jiwa kepemimpinan juga. Iya. Untuk donor darah sendiri, apakah Mandua Kebumen sudah pernah melaksanakan? Sering 3 bulan sekali. Dan rutin Mbak, rutin. Berarti itu termasuk salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan di Mandua? Iya, kalau donor darah itu rutin, kita kerjasama dengan PMI. Kalau untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar, salah satunya tentang tadi
materi dasar tentang kepemimpinan ataupun lain-lain, itu tuh PMI ataupun PMR mungkin mengadakan acara untuk meningkatkan semangat anak-anak. Kalau PMI Kebumen sendiri ya, itu udah mengadakan banyak kegiatan. Salah satunya itu Jumbarat, Jumtek, terus Youth Camp, lalu Olimpiade PMR juga itu ada. Dan tiap tahun itu ada acaranya sendiri. Berarti termasuknya banyak untuk PMR, banyak seperti lomba-lomba ataupun acara ya. Iya. Iya. Dan selanjutnya peran menurut kakak-kakak dan Ibu Suci, peran PMI ataupun PMR dalam kehidupan itu apa aja sih? Mbak Victor bisa? Jadi PMR itu buat membantu tenaga medis. Pasti kalau misalnya ada kecelakaan, ada misalnya yang butuh bantuan, nggak tentu yang dari pihak rumah sakit itu langsung terjun ke wadah itunya tempat kejadiannya. Yeah. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang mengikuti PMR atau mempunyai keterampilan khusus, jadinya bisa ikut membantu tenaga medis untuk menolong korban tersebut. Oke, Ibu tambahkan ya, untuk PMR itu karena jiwanya adalah jiwa kemanusiaan, jadi panggilan kita sebagai jiwa yang penuh kemanusiaan ya, itu minimal adalah di rumah sendiri, sehingga kalau misalkan kita menjumpai misalkan adik kita misalkan jatuh, otomatis kan lecet. Ya, misalkan lecet. Jadi kita bisa menangani pertolongan pertama untuk adik kita yang jatuh lecet itu kita harus apakan gitu, kita tahu. Jadi minimal dari lingkungan keluarga, baru nanti kalau misalkan kita menjumpai di sekitar kita ya kita bisa sikap tanpa dimintai bantuan. Berarti dengan berbekal ilmu ya Bu, Yeah. ya mungkin walaupun masih dasar kita bisa sedikit membantu orang. Ya, insya Allah. Untuk di PMR Mandua sendiri itu cara menyampaikan materinya supaya lebih menyenangkan dan anggota-anggota yang mengikuti PMR itu semangat dalam menjalani kegiatannya itu bagaimana kira-kira? Biasanya kita pakai permainan, terus Ice saat breaking. pembelajaran juga ada ice breaking, terus kita sekali akan melakukan kegiatan latihan gabungan dari sekolah-sekolah lain. Jadi bisa mengenal banyak orang, relasinya juga tambah besar, tambah banyak. Oke, kalau yang latihan gabungan itu berarti kan dari beberapa sekolah. Itu tuh diadakan di salah satu sekolah atau mungkin di luar lapangan atau bagaimana? Kalau tahun kemarin itu di salah satu sekolah, tapi rencananya tahun ini pun di salah satu sekolah juga. Oke. Dan di latihan gabungan itu kita tuh kegiatannya apa aja? Materi kayak misalnya dalam materi PMR ada pembuatan tenda atau pembuatan drag bar. Nah, dari situ kita membuat kelompok yang kelompoknya itu nggak cuma dari satu sekolahan. Nah, karena latihan gabungan jadi kelompoknya itu gabungan dari beberapa sekolahan, terus mempraktekkan materi tersebut seperti itu. Oke. Berarti itu termasuknya manfaatnya itu banyak ya. Mungkin ada menambah relasi, menambah kenalan dan relasi, juga menambah ilmu juga ya. Iya. Oke. Ya kayak sharing-sharing Mbak, dari Sharing-sharing antar sekolah juga. itu sharing-sharing. Jadi misalkan dari sekolah Mandua misalkan ya, kita mengirimkan, dia akan memperkenalkan, misalkan akan menampilkan apa gitu kan, di sekolah lain menampilkan apa lagi gitu. Jadi bagi tugas lah. Nah, untuk meningkatkan semangat dari peserta didik, kita juga bekerja sama dengan pihak luar. Misalkan kita dengan PMI, kita mengundang petugas dari PMI, relawan dari PMI untuk ngisi materi gitu. Jadi biar tidak jenuh. Misalkan ketemunya Bu Suci terus kan jenuh, atau ketemunya Mbak Litang terus kan jenuh. Nah, kita mengundang sukarelawan sebagai pemateri kita ke Mandua, atau mungkin kita untuk dengan tambahan permainan, misalkan kita mengundang instruktur JAP dari Jemur Adventure Park itu, atau kita yang ke sana atau sana yang ke sini gitu. Jadi ya kita intinya bisa mengundang dari luar lah. Oke. Kalau yang latihan gabungan itu 1 hari atau ini menginap?
cuma 1 hari aja. 1 hari tapi full sampai Full. dari pagi sampai sore. Iya. Oke. Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak ataupun Bu Suci kepada teman-teman tentang PMI ataupun PMR? Kesan saya selama mengikuti PMR Wiraman 2 Kebumen itu seru banget. Pokoknya di PMR itu kita diajarin yang namanya solidaritas, terus jiwa-jiwa kemanusiaan. Terus kita itu waktu lagi kegiatan rutin itu rasanya itu kayak main-main gitu. Pokoknya seru gitu. Dari Mbak Victor mungkin ada? Jadi selama saya mengikuti PMR banyak banget benefitnya, mulai dari relasi, mungkin dari beberapa kelas kan belum tentu kenal. Di PMR kan jadi sebuah wadah kesatuan, jadi kita kenal dari banyak teman, berbagai kelas kayak gitu. Terus kita punya pembelajaran yang banget menyenangkan. Nah, baik di dalam madrasah, di luar madrasah, terus permainannya, apalagi kalau misalnya udah ikut PMR yang di luar itu tambah ya, seru banget. Apalagi dari punya kenalan dari berbagai sekolah. Oke, Ibu menambahkan ya, insya Allah kalau masuk ke ekstra PMR itu tidak rugi. Satu, kita menambah pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan kemanusiaan, terutama berkaitan dengan menolong sesama. Nah, insya Allah isinya adalah pahala. Amin. Insya Allah pahala. Iya. Misalkan kita menjumpai teman kita waktu upacara ada yang pisan, kita siaga langsung menolong, itu kan udah pahala. Iya. Nah, Iya. jadi insya Allah tidak kecewa dan insya Allah juga demi kebaikan kita semua. Sehingga saya harapkan itu nanti ke depan anggota PMR Wiraman 2 Kebumen akan semakin bertambah dan berkembang dengan pesat, terutama berkaitan dengan prestasi. Oke, itu tadi cakap-cakap kita bersama dengan Ibu Suci dan kakak-kakak anggota PMR Man 2 Kebumen. Semoga apa yang disampaikan beliau dan kakak-kakak di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Siabu.